Diperdengarkan Al-Quran itu kewajibannya dua, fastami'u lahu wa ansitu. Itu sebenarnya kewajiban itu. Kalau ada Al-Quran lagi dibacain, kewajibannya fastami'u, dengarkan dengan fokus, wa ansitu, diem, la'allakum turhamun, agar dapat rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin sahabatil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majelis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah berjamaah salat subuh dan mengisi waktu hingga terbit matahari dengan membaca Al-Qur'an dan merenungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an menjadi sebab tuan rumah, pemilik rumah ini Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha, restu, sayang kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirat, tema kita pagi hari ini menyambung khutbah Jumat yang kemarin atau menjabarkan tema khutbah Jumat yang kemarin. 12 panduan Al-Qur'an, 12 panduan Al-Qur'an untuk 12 bulan. Jika kita semua yang hadir di sini dan yang menyimak, mendengarkan kajian ini, bila mau mengamalkan 12 panduan Al-Quran, karena panduan ini datang dari Sang Pencipta manusia, maka Allah yang maha mengerti, yang maha tahu keadaan kondisi manusia. Maka dari itu, ayo kita dengarkan bagaimana Allah memberitahukan kepada kita dengan melalui 12 ayat ini. Lalu kita mau merenungkannya, mengamalkannya, maka insya Allah selama 12 bulan kita akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janjinya? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Alla takhafu wala tahzanu. Artinya apa? Jangan takut, jangan sedih, jangan cemas, jangan khawatir. Selama 12 bulan kalau kita mau ikuti panduan ini, insya Allah nggak ada takut, nggak ada cemas, nggak ada khawatir, nggak ada sedih. Kenapa? Karena kita mau berjalan hidup 12 bulan hingga tahun depan yang akan datang sesuai panduan Sang Pencipta tahun, Sang Pencipta hari, Sang Pencipta manusia Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita perlu tahu, la khaufun alaihim, alla takhafu wa la tahzanu. Ini apa maksudnya? Jangan takut, jangan sedih. Sekarang takut itu apa sih? Takut itu apa? Takut itu goncangan atau gangguan dalam jiwa. Setiap manusia, saya dan Anda semua punya ini. Ada rasa takut, ada rasa sedih. Apa takut itu? Takut itu goncangan dalam jiwa, tidak ingin terjadi kepahitan dalam satu hidup. Kepahitan dalam satu hidup. Namun yang tidak diinginkan ini untuk berlaku di tengah kehidupan kita belum lagi datang. Artinya yang namanya takut itu gangguan jiwa
tidak ingin merasakan pahitnya hidup, namun yang ditakuti ini belum lagi datang. Kira-kira kalau orang takut miskin, berarti saat ini miskin apa kaya? Kaya. Orang takut jomblo, takut menduda, takut menjanda, berarti punya pasangan nggak hari ini? Ada pasangan. Orang takut sakit, hari ini sehat apa sakit? Namanya takut. Kalau huzun, sedih, itu goncangan dalam jiwa, tidak menginginkan kepahitan berlaku dalam hidupnya sebagaimana telah berlaku di masa lalu. Itu namanya apa? Huzun. Bapak Haji, takut nggak? Sedih nggak? Huzun nggak? Nggak ada istri, sedih kan? Nggak pingin itu berlaku lagi, menikahlah kembali Baji asli. Itu sedih, bukan takut. Sedih itu apa? Kepahitan pernah berlaku dan nggak kepengen terulang kembali. Oh. Tadi saking lupa nih ada jamaah kita yang ibunya sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan dengan keberkahan Al-Quran. Baik, tuh terus sedih, berarti sakitnya udah berlaku belum? Sudah, nggak kepengen terus lagi sakit, namanya sedih. Kalau takut itu belum berlaku. Baik, kira-kira saya, Anda punya nggak rasa takut? Bisa bersedih nggak? Kira-kira kepengen nggak sepanjang tahun ini hidup kita dihantui rasa takut dan rasa sedih? Kepengen kira-kira? Kepengen nggak kira-kira? Tiap hari takut mulu, ya takut mulu. Kepengen nggak? Atau pengen nggak ini corona begini terus? Nah, itu namanya sedih. Sedih, corona nggak pergi-pergi, ya kan? Takut kena corona. Nah, itu manusiawi itu. Nah, dalam 12 ayat ini Allah berikan panduan paling tidak meminimalkan rasa takut dan sedih. Sekalipun janji Allah ini hilang rasa takut, hilang rasa sedih. Tapi memang syaratnya ikuti panduan Allah ini dalam 12 ayat ini dengan benar-benar, dengan optimal, dengan total. Jadi kadarnya semakin hilang rasa takut ketika semakin kita mengikuti panduan ayat-ayat ini. Semakin hilang rasa sedih dengan kita mengikuti panduan ayat-ayat ini. Ini panduan bukan dari dokter, bukan dari habib, bukan dari ustadz, ini dari Allah. Yang paling tahu kita siapa? Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Yang paling tahu saya, yang paling tahu Anda, bukan diri kita, tetapi Allah. Oleh karenanya, ayo kita ikuti, saya dan Anda ikuti panduan ini. Mudah-mudahan jika kita mengikuti panduan ini secara totalitas, maka hasilnya pun akan totalitas. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita siap-siap buka Al-Qurannya. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 38. Kalau nggak salah di mushafnya halaman 7 apa halaman 8, coba lihat. Nah, subhanallah, ini urutan pertama dalam Al-Quran. Juga ini pesan turun kepada ayahnya manusia. Siapa itu? Pesan Allah kepada Adam beserta ibunda Hawa, istrinya Adam. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba tuh, resep nggak Pak kata orang Betawi? Resep nggak ayat? Allah, qul nahbitu minha jami'a,
Maka kami pun, kata Allah, berkata, ihbitu minha, turunlah kalian, minha, dari surga. Turun, ngapain? Ke bumi. Ingat ya, turun dari surga ke mana? Ke bumi. Jadi tempat asal manusia di surga apa di bumi? Nah, dengerin nih. Tempat asal manusia di surga apa di bumi? Nah, berarti ini tempat tinggal apa lewat doang? Ingat ya, dunia tempat lewat aja. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dalam sebuah syairnya begini ngasih nasihat, dunya kamahilil maqar wa inna mahilil mamar, dunya kamahilil maqar wa inna mahiyalil mamar, fafkar wa am'in fin nazar, fafkar wa am'in fin nazar, wa la takun kasaimah, ya Allah bihusnil khatimah. Duniamu ini nih bukan tempat tinggal, ini cuma lewatan doang. Cuman apa? Lewatan. Mana namanya kalau lewatan? Obsesi kita di sini apa bukan? Bukan di tempat tujuan. Tuh namanya lewatan tuh. Maka kata beliau, fafkir wa am'in fin nazar, gunakan akalmu, fikirkan dengan betul-betul pandanganmu ke depan. Ini tempat lewatan doang. Jangan tertipu. Fokus di sini, ninggalin tujuan. Bapak pergi kemana misalnya? Ke Pulau Sumatera. Transit lewat apa? Lewat nyebrang lewat feri. Di mana tuh? Merak menuju Bangkahuni. Tujuan Bapak Aceh. Jangan terlena, waduh enak naik feri, ada angin laut, tidur. Lah feri udah nyampe, bus udah jalan, Bapak ketinggalan. Coba ini. Ya, karena asik dengan ferinya, makanan tersedia, TV, tempatnya AC, adem, keenakan di situ. Ketinggalan bus. Busnya udah jalan, Bapak tinggal sendirian di situ. Coba gimana? Oh, lihat ini. Ini namanya al-mamar. Nah, Allah beritahukan kepada ayah ibu kita, Adam beserta istrinya Hawa. Ayo turunlah Adam kau ke dunia. Nah, karena dunia tempat lewatan, perlu ada maps, panduan supaya bisa jadi petunjuk dan penuntun pengarah tempat kita kembali, betul nggak? Sekarang ada map Google kan? Ya, mau kemana-mana pakai map Google. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka sungguh saat telah datang pada kalian Adam beserta istri. Berarti kita juga dapat ya pesan ini? Dapat ya? Karena kita anak cucunya Adam. Pak Haji Muhtar nggak ada alnya belakang, ada nggak? Ali ada alnya. Al-Haddad. Saya Al-Adam. Kita semua apa? Al-Adam. Anak turunnya Adam, Al-Adami. Tuh. Ini pesan buat Adam, istri, dan yang terlahir dari anak turunnya Adam beserta istri. Apa pesan Allah? Kalau datang dari sisiku Allah kepada kalian, saya dan anda semua, hudan, sebuah panduan. Apa itu namanya? Al-Quran. Panduan hidup supaya kita bisa balik kemana? Ke tempat asal. Di mana itu? Surga. Itu namanya hudan. Nama hudannya Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Al-Quran udah sampai belum di hadapan kita? Mana? Depan kita tuh. Udah sampai kan? Baik. Maka pesannya begini kata Allah. Siapa yang udah datang pada kalian dari sisiku Allah, sebuah hudan, panduan. Pak, yang namanya hudan ini kalau bahasa sekarang simpelnya mudahnya Google Maps. Itu namanya hudan. Ada namanya plang petunjuk jalan. Bapak ke tol, masuk tol Jatiwarna.
mau keluar Pondok Indah, ada pelangnya nggak? Tulisannya. Tapi nanti ada pecahan lagi nggak? Ada pecahan. Itu namanya pelang, itu bukan hudan. Kalau hudan itu gambaran simpelnya seperti maps, dituntun, diantar sampai tujuan. Kira-kira pakai map gitu nggak? Orang kata ada belokan dia tahu, berapa meter belokan dia tahu, ada macet dia kasih tahu, betul nggak? Bahkan sebagian map ada kasih tahu ada rumah janda dia kasih tahu juga. Coba, bercandaan itu, ya. Tapi apa? Titik-titiknya di mana titik macet, ya. Kadang ada pak polisi dikasih tahu. Itu namanya tuh, itu namanya hudan, diantar, dituntun. Itu Al-Quran. Al-Quran itu bukan cuman pelang petunjuk jalan, bukan. Al-Quran itu petunjuk sekaligus pembimbing, sekaligus pemandu, sekaligus pengantar sampai tujuan. Kalau pakai maps udah nyampe, ada tulisan apa? Klik, selesai, kan begitu ya? Itu Al-Quran. Kapan selesainya? Kalau udah diantar oleh Quran sampai masuk ke dalam surga, tempat asal manusia. Tuh. Tapi hidup kan pilihan. Hidup itu pilihan. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya. Siapa orang siapa aja nih? Saya ataupun Anda, bangsa Arab maupun Ajam, Jawa, Sunda, Betawi, Batak, Padang, masuk semua. Itu namanya man. Ya, hidung mancung, pesek, masuk semua. Hitam, putih, kuning, masuk semua. Sipit, belok, masuk semua. Tabi'ah hudaya, arti tabi'ah ngikut di belakang. Jadi ngikut di belakang. Di belakang apa? Hudaya, panduanku Al-Quran. Nih, syarat dari siapa nih? Dari saya apa dari Allah? Buat siapa? Buat saya dan buat Anda semua. Siapapun kita, asalkan mau berjalan di belakang panduan Allah, yaitu Quran. Ayo, mau gak kira-kira jalan di belakang panduan Al-Quran? Semua orang ditanya mau. Yang jadi masalah, mau kagak baca, renungkan, dan ikuti Quran. Itu yang jadi masalah. Bagaimana bisa kita ngikutin panduan Quran kalau kita nggak pernah baca Al-Quran? Bapak beli handphone pak, baru. Beli mobil, baru. Ya, beli motor, baru. Beli AC, baru. Ada nggak manual booknya? Ada nggak manual booknya? Buku petunjuk penggunaan. Al-Quran itu adalah buku petunjuk panduan manusia supaya bisa balik ke tempat asal, yaitu ke dalam surga. Berarti kudu dibaca. Sekarang kita ini buku panduan handphone, mobil maupun motor dibaca kagak? Enggak. Kapan dibaca? Kalau lagi ada error baru dibaca. Itu kan manusia begitu juga. Kalau lagi susah baru baca Al-Quran. Niat supaya hajat dikabul, urusan dimudahkan, baca surat Yasin, Waqiah, Tabarok, Ar-Rahman, As-Sajdah, Ad-Dukhan. Kapan? Lagi sakit. Kapan? Lagi susah. Kapan? Lagi sedih. Itu namanya bukan baca buku petunjuk, itu namanya ruqyah. Al-Quran itu bukan sekedar ruqyah. Memang Al-Quran itu syifa, penyembuh, pelipur lara, tetapi Al-Quran itu untuk tabiat, diikutin. Ayo jujur sekarang, kita sekarang lebih banyak ngikutin buku panduan dari Allah apa lebih banyak ngikutin buku panduan manusia? Innalillahi, ngaku lagi, nggak tahu malu. Subhanallah. Ya, di rumah ada buku namanya Al-Quran terjemah, ada hadis terjemah, ada tafsir terjemah. Beli. Mana yang sering dibaca? Al-Quran apa buku manusia? Bagus, nggak ngaku, diam aja dah. Lah malu ngaku. Coba itu, ya. Ayo coba dah, santri di pesantren, lihat coba yang pernah nyantren, banyakkan baca Quran dengan merenungkan, meresapi maknanya, ataukah banyak baca buku yang lain? Buku yang lain. Teman-teman jamaah tabligh, lihat coba,
tiap habis sholat berdiri baca, saya mau tanya, berdiri baca Quran terjemah apa baca buku hadis fadilah? Kalau kata orang Cina, haya, salah jalan oh. Paham tidak, Bapak? Lah, buku panduan kita ini Al-Quran. Tabi'a hudaya. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah yang jamin tuh. Siapapun dia mau berjalan hidupnya di belakang. Ingat, tabi'a ngikut. Tabi'a berjalan di belakang, maka janji Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hidupnya nggak akan ada rasa takut, hilang darinya rasa sedih. Baik, ayat berikutnya. Ini kan hidup pilihan nih. Masih nyambung tadi. Ayat ke-9. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Coba itu. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang ingkar, kafaru yang kafir. Bapak, Ibu, apa tuh arti kafir? Nggak percaya, begitu artinya ya. Arti kafir itu diambil dari kafaro, artinya menutup. Nih handphone Pak, biar nggak lecet dikasih apa? Tutup. Ini cover nih. Cover itu asalnya bahasa Arab, kafaro. Cover artinya menutup. Orang yang menutup diri dari hudaya. Tuh maksudnya begitu. Tadi kan orang yang mau ngikut di belakang hudaya Quran. Ada orang yang kedua, Allah kasih tahu nih, hidup pilihan, terserah mau pakai yang mana. Mau tadi tabi'ah hudaya, janji Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mau kafar, mau ingkar, nggak percaya, menutup diri dari mengikuti Al-Quran, bahkan wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi beda nih. Kafaru itu menutup diri dari Al-Quran. Nggak ada. Pokoknya kalau ada yang bacaan Al-Quran kagak mau dengar. Ada ngaji Quran nggak mau ikut. Pelajar Al-Quran nggak mau belajar. Menutup diri namanya. Ada yang kedua, kadzdzabu bi ayatina. Dia percaya, ente percaya Al-Quran bener? Percaya. Baca Al-Quran? Baca. Tapi ngikut Quran mau nggak? Oh enggak. Itu namanya apa? Itu namanya kadzdzabu bi ayatina. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Ngaku-ngaku. Al-Quran kitab suci. Tapi urusan negara ada kitab yang lebih suci. Namanya kitab undang-undang konstitusi. Tuh. Itu namanya apa? Kadzdzabu bi ayatina. Undang-undang buatan manusia lebih suci, lebih tinggi dari kitab suci. Itu namanya kadzdzabu bi ayatina. Karena yang ngomong orang Islam, yang ngomong profesor, yang ngomong ketua lembaga Pancasila, bahwa buku undang-undang konstitusi lebih suci dan mesti menjadi pengganti bagi kitab suci. Coba itu. Dia sholat. Yang saya dengar, dia sholat Pak. Siapa yang ngomong ini, tahu nggak kira-kira? Profesor nih, tahu nggak? Tuh orangnya. Nah, kalau disebut bingung sebutin, cari di Google. Profesor yang mengatakan ganti kitab suci dengan undang-undang konstitusi. Profesor tuh. Dia orang Islam. Pergi haji, udah. Dia orang kafir nggak? Nah, di sini gambar Al-Quran. Sama Al-Quran digolongkan orang yang kadzdzabu bi ayatina. Percaya sama Al-Quran tapi mendustakan isinya.
nggak mau mengikuti panduannya. Apa kata Allah? Dua kelompok orang ini, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka ini dipastikan oleh Allah menjadi penghuni neraka dan tinggal di sana kekal selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini Al-Baqarah ayat berapa tadi? 38 dan 39. Sekarang kita buka Al-Baqarah ayat 62. Siapa lagi nih orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Baik, Allah berfirman, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dengarkan ini. Ini ayat turun di mana? Di saat di sana ada 4 kelompok masyarakat. Berapa? 4 kelompok masyarakat. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman dengan Nabi kita Muhammad. Yang kedua, orang-orang Yahudi. Yang ketiga, umat Nasrani. Yang keempat, kaum Sabiin namanya. Siapa? Kaum Sabiin. Kaum Sabiin ini orang-orang yang meyakini bintang, bulan, matahari. Nah, kalau mungkin di sini di daerah Sumatera tuh, di mana daerah Batak ada namanya agama Paramali. Ya, dia menuhankan Tuhan yang satu, cuma bukan Allah Jalla Jalla. Tapi perilakunya, akhlaknya, budayanya bersih, bagus. Nah, ini kalau di Arab tuh mirip dengan ini, namanya kaum Sabiin. Ya, ada 4 golongan. Mereka semua mengklaim, ya, mengklaim bahwa mereka yang layak masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan panduan akhir zaman melalui kitab suci Al-Qur'an, memberikan penjelasan tentang hal ini. Karena pada ayat lain juga ada yang berbunyi bahwa umat Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa hanya mereka yang layak masuk ke surga. Nanti ayat berikutnya ada. Nah, ayat ini Allah beritahukan, baik, sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Rasulnya Muhammad, mengaku beriman kepada Allah, begitupun umat Yahudi, begitupun umat Nasrani. Yahudi pengikut Nabi Musa, walaupun hakikatnya bukan pengikut Nabi Musa. Yahudi ini pengikut Nabi Yahuda. Nabi Yahuda ini putra Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya anak kan banyak, ya, diantaranya namanya Yahuda. Nah, pengikut-pengikut Yahuda yang mengkultuskan Yahuda akhirnya menempatkan Yahuda bukan pada tempatnya. Yang seharusnya mengikuti ajarannya malah akhirnya mengkultuskan dan menyembahnya. Tuh, ya. Wan Nasara, pengikut Nabi Isa. Nasara ini kan asal katanya Ansor, penolong Nabi Isa. Nah, cuma pada abad keempat, lebih kurang pada abad 323, ya, Raja Konstantinopel, ayahnya seorang paganis, ibunya seorang Nasrani ahli kitab, ingin menggabungkan dua agama ini. Tuh. Lalu membuat apa? Membuat konsiliasi di sebuah tempat namanya Nisya, sekarang dikenal dengan Istanbul. Dia panggil semua gereja-gereja, pendeta-pendeta, ruhban-ruhban, ahbar-ahbar. Ya, dia bilang, sekarang ajaran Yesus ini ajaran ibu saya, tapi ayah saya paganis, penyembah para dewa. Saya ingin menjadi satu. Jadi sebuah ajaran yang satu.
jadilah agama namanya Katolik. Yang nggak mau bunuh, pendeta yang nggak mau dibunuh, yang nggak mau ikut dibantai, akhirnya pada kabur semua. Ya, pengikut-pengikut ajaran Nabi Isa yang masih suci lari dari Indonesia. Nah, muncullah Protestan, ya, muncullah Ortodok dan lain sebagainya. Nah, ini digabungin nih sama siapa? Sama Raja Konstantinopel. Nah, ini namanya Nasara. Berikut yang keempat, kelompok masyarakat namanya Sabiin. Nah, kata Allah, kalau semua kelompok ini betul-betul mau masuk surga, syaratnya simple, cuma 3. Yang pertama, man amana billah, siapa dari mereka yang benar-benar mau beriman. Orang amanu beriman gak? Orang Yahudi beriman gak? Nasrani beriman gak? Sabiin beriman gak? Allah uji nih. Iman artinya tunduk. Kira-kira mau tunduk gak sama Allah? Kalau mengaku Allah sebagai Tuhan, ini kitab Allah turunkan bagi umat akhir zaman. Kalau mau mengikuti ini, namanya beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Agar apa Allah ingatkan seperti ini? Agar orang yang mengaku beriman dari umat Nabi Muhammad ataupun umat-umat lain yang mengaku mengikuti ajaran para nabi, ya, mau menjadikan obsesi hidup bukanlah di dunia. Di dunia hanya tempat bercocok tanam, hasilnya akan dipanen di kehidupan yang namanya yaumul akhir. Apa itu hari akhir? Artinya hari yang sudah tidak lagi ada malam. Sepanjang waktu terang. Mungkin gak terjadi? Mungkin. Jangan di akhirat nanti, di dunia aja ada. Di mana itu? Wilayahku kutub. 6 bulan terang, nggak ada matahari, nggak ada gelap. 6 bulan gelap, nggak ada matahari. Jangankan manusia, hewan aja yang hidup di sana kelelahan, kebingungan. Di daerah kutub tuh yang musimnya 6 bulan gelap, 6 bulan terang. Kalau musim lagi terang, itu yang namanya rusak kutub, kebingungan, kelelahan. Kenapa? Jamnya tidur dia kudu gelap. Akhirnya gelempangan, keblingsakan, kebingungan. Tuh, karena terang terus. Akhirnya bulu-bulunya pun dia mesti cakar-cakarin. Supaya apa? Kan asalnya bulunya buat musim dingin. Tuh. Itu di dunia tuh, ada begitu. Di akhirat, ya jangan heran nanti disebut dengan al-yaumul akhir. Artinya yaum itu mulai terbitnya matahari sampai terbenam. Lail mulai terbenam sampai terbit matahari. Di hari itu nanti disebut oleh Allah yaumul akhir, satu hari yang tidak lagi ada gelap, sepanjang masa terang. Kalau di dunia, ingat, semua masih berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Selama di dunia kondisi berputar. Jangan pernah sombong. Kalau lagi senang, lagi jaya, lagi terhormat, ingat, jam berputar. Ada masanya nanti garis jam berada di puncak titik tertinggi. Angka berapa? 12. Habis itu mulai turun 1, 2, 3, 4, 5 sampai titik terendah angka 6. Betul tidak? Betul tidak? Ini mudah-mudahan nih, ini sebuah pertanda dengan berkahnya corona, rezim zalim puncak kezalimannya nih di saat ini. Mudah-mudahan nih, ya, puncak kezaliman di saat ini. Habis jam 12 nanti bakal turun, insya. Dan itu berputar terus. Kalau lagi di bawah, di angka terendah, ya, jangan juga putus asa. Apalagi sumpah serapah, lagi susah, jangan marah-marah, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan. Ingat, habis angka 6 naik ke 7, 8,
9, 10, 11 sampai nanti puncak di angka 12 lagi. Subhanallah. Kalau nanti yaumul akhir udah nggak lagi berputar, yang ada hanya hari yang terang benderang, nggak ada lagi kegelapan. Yang berada di nar disiksa selama-lamanya, yang ada di surga nikmat selama-lamanya. Indah tidak Pak Islam itu Pak? Baik, maka Allah kasih tahu nih, asal mau amanah billah wal yaumil akhir wa amila salihan. Nih yang ketiga nih, wa amila salihan. Apa arti amila salihan? Berperilaku yang soleh. Ini saya mau jelaskan nih, biar kita nggak salah paham tentang amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, arti kata soleh itu sebetulnya bukan baik. Arti soleh yang baik itu, terjemah yang artinya baik itu arti hasil jadian. Asal makna soleh muwafiqun lima arada Allah. Artinya solihun itu sesuai, cocok, sejalan dengan keinginan Allah, keinginan zat yang memerintahkan kita untuk beramal. Itu maknanya amal soleh. Amal soleh. Nah, diterjemahin sama sekarang nih, terjemahin nih dengan arti baik. Jadi amal soleh, amal kebaikan. Amal soleh, amal kebajikan. Amal soleh, amal yang baik. Tuh, paham gak jemaah sekalian? Karena amal baik itu bisa memiliki arti yang bersifat relatif. Ayo, kalau amal soleh, soleh menurut siapa ya kalau artinya baik? Paham gak nih Pak? Amal baik menurut saya, buat Bapak belum tentu amal baik. Maka standarnya harus jelas. Standarnya amal baik, amal yang sejalan dengan kehendak Allah, sang pemberi perintah untuk kita beramal. Nah, kehendak Allah itu di mana adanya? Kehendak Allah itu di mana adanya? Al-Quran. Jadi bahasa mudahnya, amal soleh, amal yang sejalan dengan Al-Quran, itu namanya amal soleh. Lagi-lagi Al-Quran. Jadi kalau kita nggak belajar Al-Quran, bagaimana kita tahu amal kita ini soleh? Paham tidak? Kalau mau tahu amal kita soleh atau tidak, harus belajar Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, agar kita tahu standar ukur amal soleh. Maka sebagian ulama mengatakan sebetulnya kalau sudah ada amal soleh, nggak perlu lagi kata-kata makbula atau mutaqabbala. Karena doa gitu katanya tuh, Allahumma inas'aluka amalan sholihan maqbula, diterima, amal soleh yang diterima. Sebagai ulama bilang sebetulnya nggak usah lagi perlu ada kata diterima, karena kalau sudah amalnya sesuai dengan Al-Quran, sudah pasti diterima. Tuh, paling kalau mau ngartikan makbula itu atau mutaqabbala, amal yang sejalan dengan Al-Quran dan dapat stempel Al-Quran gitu. Paham nggak? Itu namanya amal saleh makbul. Jadi yang kedua, panduan Al-Quran. Dari 12 panduan Al-Quran, jika kita ingin mendapatkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun, adalah iman kepada Allah, tunduk dan loyal kepada Allah, kemudian beriman atau loyal kepada hari akhir, yang ketiga beramal sesuai pandu Al-Quran. Subhanallah. Baik, yang ketiga sekarang ayat 111 dan 112 di mushafnya halaman 17. Al-Baqarah ayat 111 112. Halaman mushafnya 17 ya. Jadi masih ada Al-Baqarah ya, belum sampai Ali Imran. Karena Ali Imran udah halaman 20-an. Baik. Sudah ketemu ya? Wa qalu lan yadkhulal jannata illa
man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang ingin meraih la khaufun alaihim wala hum yahzanun, simpel caranya. Apa itu? Dua. Aslama wajhahu lillah. Yang kedua, wa huwa muhsinun. Itu aja. Baik, ini gimana kisahnya nih? Ini kisahnya, klaimnya ahlul kitab dari dua kelompok yang namanya Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, wa qalu, mereka bilang, mereka ngomong, lan yadkhulal jannah, kagak bakal bisa masuk surga illa kecuali man kana hudan, siapa yang golongannya Yahudi, au Nasara, yang hanya golongannya Nasrani. Tuh, kedua-duanya ahlul kitab, Pak, pengikut ajaran Nabi. Yang satu ajaran Nabi Musa, yang satu ajaran Nabi Isa. Masing-masing mengklaim kagak bisa ada yang masuk surga kecuali aneh Yahudi, kecuali kita Nasrani. Tuh. Jadi jangan heran, Pak, kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang kapling-kapling surga, dari zaman dulu udah ada juga. Paham nggak? Sekarang ada nggak begini kelompok begini di Islam? Ada nggak? Kalau mau masuk surga, ikutin kelompok kita. Surga kayak punya dia aja gitu, yang ngapling-ngapling surga. Tuh, ya. Allah jawab, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka, angan-angan kosong, itu namanya amani, ngimpi. Tuh. Menghayal. Tuh. Di Islam ada nggak di Islam? Ada sekarang kelompok yang begitu. Oh, apalagi dua kelompok besar nih di dunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Dua-duanya berebut kapling surga. Yang Ahlus Sunnah bilang Syiah bukan Islam, jadi yang surga Ahlus Sunnah doang. Yang Syiah bilang enak aja loh, ya, yang surga kita, ente kagak. Tuh. Enak bener surga di kapling-kapling. Subhanallah. Di sini NU Muhammadiyah, betul gak? Sunnah sama Salafi, rebutan surga. Subhanallah. Ambil tuh surga semua dah, ambil semua. Ya, kalau orang beriman, obsesinya bukan surga, cukup obsesinya dapat ridho Allah. Aslama wajhahu lillah. Udah. Tuh. Kata Allah, qul hatu burhanakum. Ayo, mana buktinya? Ente ngomong tuh surga cuma ente doang yang bisa masuk, mana buktinya? Burhan itu bukti yang jelas, yang pasti, yang ada dalam Al-Quran. Ada nggak kira-kira? Saya mau tanya, kira-kira kalau sekarang ribut Salafi, Kholafi, Sunnah, Syiah, ada nggak dalam Al-Quran satu ayat yang bilang sorga punyanya Ahlus Sunnah? Ada nggak? Tolong dicari, Pak. Kalau di riwayat hadis masih ada. Kalau di Al-Quran nggak bakal ketemu. Sampai puyuh bebuntut nggak bakal ketemu. Bapak paham nggak puyuh bebuntut? Puyuh kan nggak punya ituan tuh, nggak punya buntut ya. Ya, artinya kalaupun sampai puyuh bebuntut, kagak bakal ketemu ayat yang menyebutkan surga itu milik Ahlus Sunnah, surga itu milik Salafi, surga itu milik Thariqat, surga itu milik Syiah. Nggak ada di surga, di ayat Al-Quran satu pun nggak ada. Cari dapat. Kalau bahasa Al-Quran, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum, kagak bakal ketemu satu ayat yang menyebutkan kapling-kapling surga. Bisa nggak Pak? Unta masuk ke lubang jarum, bisa nggak? Coba itu gambar Al-Quran tuh. Ya, ampe
unta masuk ke lubang jarum aja juga kagak bakal ketemu. Nih, surga kata Allah buat siapa? Dengerin kata Allah. Bala, bala, ini jawaban dari apa? Dari sebuah klaim. Yahudi bisa masuk surga. Ya, Nasrani bisa masuk surga. Siapapun bisa masuk surga dengan catatan satu, man aslama wajhahu lillah. Orang yang aslama memasrahkan wajhahu dirinya lillah hanya kepada dan untuk Allah. Ente jadi bangsa Yahudi mau masuk surga boleh, syaratnya aslama wajhahu lillah. Ente kelompok Nasrani mau pengen masuk surga silahkan, asalkan aslama wajhahu lillah. Ahlus sunnah, syiah, salafi, khalafi, tariqat, hakikat mau masuk surga silahkan. Yang penting kunci surganya man aslama wajhahu lillah. Pasrahin diri hanya pada Allah. Artinya Allah di sini kan zat yang wajibul wujud, ya pasti adanya, cuma kita nggak bisa lihat. Kenapa? Keterbatasan pandangan mata. Tapi semua kehendak Allah terangkum dalam Al-Quran. Maka artinya aslama wajhahu lillah, memasrahkan diri secara totalitas hanya untuk Allah, kepada Allah dengan mengikuti segala keinginan Allah yang terangkum dalam kitab Allah. Itu maksudnya man aslama wajhahu lillah. Lagi-lagi Al-Quran kuncinya. Jadi yang kepengen la khaufun alaihim walahum yahzanun, caranya apa? Ikut pasrah nunduk sama Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, Bapak boleh buka Quran surat Al-Ahzab supaya ada burhan. Jadi saya ngomong langsung buka supaya ada burhan, bukti yang jelas, bukti yang terang, supaya kita nggak hanya jadi kambing conge. Bapak, kalau urusan beragama itu belajar jangan jadi kambing conge. Bahasa orang Betawi ini, paham nggak Pak kambing conge? Kambing emang conge lah, kapan dibersihin. Artinya apa? Cuman dengerin, betul. Tapi dia nggak tahu ada buktinya apa kagak. Ustadz ini ngomong betul. Ada buktinya nggak? Kagak. Akhirnya apa? Jadi kambing conge. Halaman 423 ayat 36. Gambaran man aslama wajhahu lillah. Bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah. Biar ada buktinya nih. Qul hatu burhanakum. Jadi Bapak biasain ya, ikutin cara Al-Quran nih. Ini ajaran Allah nih dalam Al-Quran. Kalau ada orang memberikan sebuah statement, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tuh, biar gak jadi kambing conge. Atau supaya gak jadi kayak kebo dicongor hidungnya, ditarik ke sana kemari ngikut. Tuh, paham gak Pak? Ya, apalagi mengklaim atas dasar agama. Karena kalau mengklaim atas dasar agama Allah, gak ada burhannya dari Al-Quran, itu namanya iftira Allah, berdusta atas nama Allah. Ngomong agama nggak ada dasarnya dari Al-Quran, itu namanya apa? Berdusta atas nama Allah. Bisa begitu Pak? Ya, Bapak bisa begitu Pak? Ada ajaran dari seorang ustadz siapapun, maka ustadz kiai itu bukan tolak ukur kebenaran, tapi tolak ukurnya kesesuaian omongan ustadz Habib kiai dengan Al-Quran. Itu namanya tolak ukurnya. Jadi supaya terbiasa kita nih Pak, jangan jadi kambing conge. Ada ustadz mau tampilannya bukan main, mau populernya bukan main, kalau dia ngomong, ustadz qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Si ustadz jawab, kata guru saya, ustadz guru anda bukan burhan. Paham Mbak? Ucapan guru bukan burhan. Burhan itu harus dari Al-Quran. Boleh paham nih Pak nih? Itu ya, baik. Apa kata Al-Quran? Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, nggak boleh ada, tidak, kalau terjemahnya nggak layak, nggak pantas,
Ya, arti maknanya ma ini nafiyah, artinya ketiadaan. Tidak mungkin ada beli mukminin bagi laki-laki beriman, wala mukminatin, ibu-ibu ikut juga nih, perempuan yang beriman. Apa itu? Nggak boleh ada, nggak boleh ada dari kita laki-laki ataupun ibu-ibu perempuan yang beriman pada Allah Ta'ala. Apa yang nggak boleh ada? Idza qadallahu wa rasuluhu amran, di saat ada ketetapan yang datang dari Allah. Di mana itu? Al-Quran. Wa rasuluhu, dan yang membawa risalahnya telah menyampaikannya pada kita. Allah tetapkan, Rasul udah bacain ayatnya. Apa yang nggak boleh ada dari kita? An yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, nggak boleh ada dari orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah menetapkan satu keputusan, Rasul sudah membacakannya, cari lagi, tawar-tawar, pilih-pilih yang baik, cari yang lebih baik. Dari apa? Ketetapan yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Quran. Artinya nggak boleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah buat ketetapan dalam Al-Quran, dia cari alternatif pilihan lain, cari ganti lain, atau tawar-tawar yang lain. Itu ciri siapa itu? Ciri orang-orang musyrik. Kalau Rasul bacain ayat nggak cocok sama mereka, ayat ini nggak sesuai dengan nafsu mereka, mereka ngomong, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au baddilu." Muhammad, bacain Quran yang lain dong, yang cocok sama kita, atau ganti tuh ayat. Oh, itu ciri siapa tuh? Cirinya orang-orang musyrik. Kenapa? Panduan Tuhan nggak sejalan dengan hawa nafsu mereka. Paham, Pak? Kalau orang beriman apa kewajibannya? Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina. Tuh, kalau ciri orang beriman, ada ayat dibacain, siap, Tuhan tolong bantu saya, berikan saya taufik bisa mengamalkan ayat ini. Tuh, Pak, jangankan siap sami'na wa ata'na, ada ayat Al-Quran dibacakan, Pak, ayat Al-Quran dibacakan, Pak, ayat Al-Quran dibacakan, Bu, lalu bapak ibu ngucap begini, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Tuhan, kami beriman pada ayat ini, walaupun kami belum bisa mengamalkan, maka tulislah kami termasuk orang-orang yang bersaksi atas kebenaran ayat ini. Tuh, ngomong gitu doang, ngomong gitu doang, Pak. Al-Quran surah Al-Ma'idah memberitahukan, ayat 85 Al-Ma'idah, Allah kasih tahu orang-orang yang model begini nih, ketika dibacakan Al-Quran mereka berkata amanna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apa kata Allah? Fa'atsabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Itu kata siapa? Emang ada ayatnya? Di mana? Ayat berapa? Cek dulu, bener nggak saya ngomong? Ntar kalau palsu bagaimana? Saya dosa, bapak yang percaya dosa juga, karena saya mengada-adakan atas nama Allah. Cek dulu, bener kagak? Tuh. Sebentar, sebelum Al-Ma'idah 85, ini habisin dulu nih Al-Ahzab. Ayat berapa tadi? 36. Jadi orang beriman nggak boleh tawar-tawar di hadapan ketetapan Al-Quran. Kata Allah, wa man ya'sillaha wa rasulahu, siapa orang yang durhaka, melanggar ketetapan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, berarti orang ini udah tersesat jalan dengan kesesatan yang nyata, alias nggak bisa pulang balik ke sorga,
nyasar nyempung ke dalam apa ya? Jurang neraka. Itu arti dolalan mubina. Indah tidak Al-Quran Bapak? Indah tidak Al-Quran? Allahu Akbar. Ayo kita buka Al-Maidah 85. Kita pindah lagi ke Al-Maidah 85 halaman 123. Betul? 122 ya. Halaman 122. Ada nggak tuh ayatnya? Coba. Al-Maidah surat kelima ayat 85. Ada nggak? Ada, bener? Mirip nggak? 85 ada nggak tadi? Fa'asabahum. Baik, sekarang kita baca dari ayat 83 ya. Bapak lihat terjemahnya ya. Saya baca ayatnya. Kalau suaranya bisa ngikutin silahkan. Allah berfirman, wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ayo, apa yang mereka ucapkan? Rabbana, ayo baca. Amanna faktubna ma'asyahidin. Kapan baca ini? Ketika mendengar bacaan Al-Quran. Lewat Masjid Al-Mahdi nih, lagi disetel Quran, mau Jumatan deh, setel, Bib, di sini setel nggak? Enggak, setel dong Bib. Marib, setel pengajian Marib, jangan dangdutan mulu setel. Setel nih Quran, naik motor lewat nih, dengar suara Quran, Bapak ucapkan kalimat ini, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Diperdengarkan Al-Quran itu kewajibannya dua, fastami'u lahu wa ansitu. Itu sebenarnya kewajiban itu. Kalau ada Al-Quran lagi dibacain, kewajibannya fastami'u, dengarkan dengan fokus, wa ansitu, diem, la'allakum turhamun, agar dapat rahmat Allah. Tapi kan lagi naik mobil, kan lagi naik motor, ada dengar suara Quran, masa berhenti? Gimana kira-kira? Hah? Apa begitu? Ajaran Al-Quran? Waduh, repot kalau gitu. Setiap lagi naik motor, lewat toko, ada suara Quran, berhenti, dengerin dulu. Lah kalau sebentar, kalau lama gimana? Gak sampai-sampai. Ketika kondisi seperti ini ayat berlaku. Ketika dengerin ayat ini, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Indah tidak Al-Quran? Indah tidak Islam? Indah tidak Al-Quran? Apa balasannya nih? Di ayat 85 itu balasannya. Fa'asabahumullahu bima qalu. Nih, Allah berikan balasan pahala sebab ucapan tadi tuh. Ucapan apa? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Artinya, Tuhan, kami beriman pada ayat-ayat ini, tolong tuliskan kami bersama orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran Al-Quran. Apa itu Mbak Haji Mutar? Cuman gara-gara ngucap gitu doang, gara-gara ngucap gitu doang tuh. Apa balasannya? Dahsyat bener balasannya. Cuman gara-gara ngomong gitu doang tuh. Jadi jangan sembarangan Pak ya, ngomong itu ada nilai ukurannya. Jannatin, surga-surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Coba tuh, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanallah. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di situ. Subhanallah. Gara-gara apa? Rabbana amanna doang, faktubna ma'asyahidin. Cuman ngucap gitu doang. Hati-hati ya, ngucap punya nih nilai. Ada nggak orang ngucap kena kutukan? Ada juga. Tadi ini dibalasin surga gara-gara ucapan.
Ada sebagian kelompok dilaknat sama Allah gara-gara ucapan. Tuh. Siapa itu? Umat Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi ngomong sembarangan. Kalau kata orang kampung saya, ngomong asal jeplak doang, kagak mikir tuh omongannya, nggak ada dasar ilmunya. Apa dia kata? Yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Sembarangan aja. Wullat aidihim, bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Apa kata Allah? Walu'inu bima qalu, dilaknat, dapat kutukan. Artinya laknat apa sih? Dijauhi dari rahmat Allah, dijauhi dari ridhonya Allah. Walu'inu bima qalu, dilaknat gare-gare ngucapan tadi. Kalau ini dikasih sorge gare-gare ucapan juga. Subhanallah. Hati-hati kita ngucap nih. Ada sekarang ucapan yang nggak pakai mulut, pakai jari, 2 jempol doang. Share. Tuh. Ucapan juga itu, Pak. Ucapan pakai mulut dan pakai tangan. Gara-gara ucapan nih. Mau pilih gimana kira-kira? Mau ikut ucapan Quran apa ucapan orang yang dilaknat sama Quran? Tuh. Ikutin dah ucapan Al-Quran. Insyaallah hidup tenang, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kembali tadi kemana? Al-Baqarah tadi ya. Al-Baqarah berapa tadi? 117. Apa tadi kata Allah? 111 dan 112. Apa kata Allah? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau mau dapat jaminan nggak takut, nggak sedih, hilang takut, hilang sedih, pertama aslama wajhahu lillah. Yang kedua, wahwa muhsinun. Sebagai penutup nih, wahwa muhsinun. Apa itu ihsan? Siapa itu muhsin? Secara bahasa, ihsan itu artinya kesempurnaan atau menyempurnakan amal kebajikan. Ini secara bahasa nih, arti ihsan itu apa? Sempurna amal kebajikan, dibagusin. Kalau bahasa orang sekarang, ihsan itu atau muhsin itu orang yang perfect. Begitu ya? Perfect apa perfeksi? Kalau Bang Ari bilang perfect, ya perfect. Artinya setiap ada tugas dia jalanin dengan betul-betul sempurna. Jadi muadzin bener-bener jadi muadzin. Mari. Jadi ada muadzin yang muhsin, ada muadzin yang enggak muhsin. Muadzin yang enggak muhsin, udah waktu masih ngobrol dia di pos. Hei, tugas lu adzan sono. Iya ntar aja. Yang penting gua adzan. Tuh, itu ciri apa tuh? Ciri orang yang enggak muhsin dalam tugas adzannya. Ya. Datang ke masjid, cetekin Allahu Akbar, Allahu Akbar, lemes gitu. Jadi nggak ada gairah menyempurnakan amal. Kalau orang yang muhsin, walaupun hanya seorang muadzin, hanya seorang merbot, bahkan hanya tukang sapu jalan, tapi dia mengamalkan, mengerjakannya dengan penuh kesungguhan, totalitas, itu namanya orang yang muhsin. Mau adzan, sebelum adzan 5 menit udah siap-siap dia, ambil air wudhu, pakai baju yang bagus, ya, yang bersih, yang wangi. Mau kemana? Kata bininya. Lah, pipi kan tugasnya azan, rapi amat kayak mau kondangan. Lah, mau azan ini. Tuh, kenapa? Perfect. Kenapa? Mau menyerukan orang agar datang menghadap Allah. Itu tugas mulia nggak? Tugas mulia itu. Sampai ada sebuah hadis, muadzin ini nanti masuk surga tanpa hisab. Jangan sembarangan. Ente pilih mau jadi imam apa jadi muadzin? Muadzin. Kenapa? Masuk surga tanpa hisab. Jadi imam baca nggak bener, makmum berantakan. Bangga nih. Ini muadzin yang apa? Muhtasib lillah, yang menyempurnakan amalnya dan hanya mengharap ridhonya
Allah. Lah segitu banyak. Ini kalau speaker bagus, muadzin dengan menjalankan azan secara totalitas sempurna, ihsan, setiap angin yang mendengar suara azan, dedaunan yang gugur dengarin suara azan, udara yang berputar mendengar azan, itu menjadi saksi buat si muadzin. Makanya kudu bagus, jangan asal-asalan aja pakai baju dari kebon buru-buru mau azan, itu baju udah kaos oblong, bolong-bolong, bau lagi. La ilaha illallah. Sama orang juga aslama wajhahu lillah, ada catatan wahwa muhsinun, memang si sholat rajin asal goblek, sholat ngajar asal goblek, ngaji asal goblek, yang penting gua hadir. Mulutnya bau jengkol, masa bodoh. Keteknya bau, masa bodoh. Orang sebelah keganggu, nggak pikirin, yang penting gua ngaji. Badan lu bau amat sih, mau apa emang? Itu ngaji, gitu katanya. Lah, mau ke rumah Allah asal goblek. Ini mau ke sini nih, asal goblek. Iya, mau kondangan, persiapan sepatu disemir dulu, baju disetrika dulu, mandi keramas kudu pakai kembang 7 rupa lagi. Mau kondangan mandi kembang 7 rupa. Kenapa? Mau kondangan. Lah pengantinnya nggak gitu-gitu amat, lu mau kondangan gitu-gitu amat. Tapi menghadap Allah asal goblek. Innalillahi. Ayo coba dah, pikirin dah Pak. Ya, jujur nih ya, nih pakaian yang paling cakep nih ketika di masjid saat ini nih, Bapak apa saya? Coba dah. Saya paling bagus. Jubahnya dipilih dulu, baju yang paling bersih, ini dipakein, pilih yang baru, pakai minyak wangi kalau perlu, pakai sorban. Mau ke sini Pak, saya kondangan begini juga saya. Kadang saya kondangan asal goblek. Yang penting ada baju, ya kan? Kata istri, Bi, kalau kondangan pakai celana panjang, pakai celana panjang. Padahal saya nggak jarang pakai celana panjang, saya punya celana panjang cuma 2. Muhsin itu orang yang bila diberikan kebaikan oleh orang lain, dia membalas dengan kebaikan yang lebih dari yang diterima. Sanggup gak kira-kira? Assalamualaikum, ada tetangga, siapa? Oh Pak Sukarman, saking pundi, nembe wangsul saking kampung, niki oleh-oleh singkong, dibawain singkong dari kampung Pak. Kita yang diterima ini bilang apa? Alhamdulillah, jazakallah khair. Kalau mau jadi orang yang muhsin, balas Pak lebih mahal dari singkong. Sanggup kagak kira-kira? Makanya kalau ada orang pergi-pergi, jangan minta oleh-oleh dah. Kudu balasnya lebih dari itu soalnya. Itu namanya apa? Muhsin. Kalau yang sama doang, mukafi namanya. Sama doang tuh, mukafi. Tadi Habib Ali doa tuh. Pak Kafi ini, ya, mukafaah dengan balasan yang setimpal. Itu namanya apa? Mukafi. Kalau muhsin dibalas dengan yang lebih dari yang diterima jika diberikan kebaikan. Sebaliknya, muhsin itu kalau disakiti orang, dia balas dengan kebaikan. Tuh, coba tuh. Nangkep maling. Ngapain lu di sini? Bingung dia. Jangan dipukulin kalau menjadi orang muhsin. Nah, jujur mau ngapain? Tadi saya mau ngambil motor Bapak. Nah, udah pulang sudah. Nih, bawa 1 juta buat makan. Tuh, itu namanya apa? Muhsin. Sanggup kagak? Kasih ongkos pulang. Emang lu ngapain mau merampok motor saya? Mengambil motor saya? Mau pulang Pak, kagak punya duit, bini sakit, mertua lagi susah. Ya udah nih, 2,5 juta tambahin dah. Udah sudah pulang. Itu namanya apa? Sanggup kagak? Wahwa muhsinun. Kalau mau, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada orang datang maki-maki kita, Beb, ente kurang ajar Beb, kagak tahu diri, kagak tahu malu. Ada apa? Iya lo kagak tahu malu. Ya udah, aneh maafin. Nih ongkos pulang. Ada orang nabok kita, kasih uang 100.000, jazakallah khair. Anda tabok, diingat sama Allah Ta'ala, biar kembali ke jalan yang benar. Tuh, duit 100.000 buat anda pulang. Tuh. Itu namanya apa? Muhsinun. Oh, karim lebih lagi tuh. Kalau karim lebih lagi dari muhsin.
Karim itu orang yang senantiasa memberi tanpa perlu diminta. Ketemu siapa aja, orang kenal nggak kenal, dibagi duit, dikasih makanan. Coba tuh. Ada orang lihat tampang ini orang susah nih. Sini mas, dari mana? Enggak pak, saya lagi jalan aja. Nih uang 1.000. Buat apa? Ente muka lagi susah. Enggak pak, saya nggak minta-minta. Enggak, udah diterima aja. Namanya Karim. Ada yang begitu kira-kira? Ini kita ada orang minta-minta jalanan, tutup kaca. Cuma minta-minta jalan tuh, ya tutup kaca. Kenapa? Nggak ada uang recehan. Tuh. Ada orang minta-minta, dimaki-maki lagi. Pak, nggak tahu diri, lampu merah nih macet. Loh, bagi kagak maki-maki lagi. Kalau Karim, orang yang memberi tanpa perlu diminta. Yang kedua, Karim itu orang yang nggak bosen walau sering diminta. Sanggup kagak? Makanya ada sebuah ungkapan, paling tidak kalau nggak mampu menjadi orang yang Karim, berbuat karimlah kepada istri dan anak-anakmu. Atau suami bagi istri, minta mulu kasih, jangan pakai ngucap minta mulu mah. Kasih. Ada nggak suami yang begitu sama bini? Ada sebagian suami yang gimana? Kalau bini minta mulu duit, minta mulu, ngerorong mulu, nggak capek cari duit. La ilaha illallah. Ente gak terima kasih sama istri yang siap ngandung anak kita, benih kita 9 bulan, gendong. Pak, saya tadi pagi nih ngantuk banget. Awalnya udah nggak mau kemari. Dari malam pak, bini kita, anak kita lagi demam, mau tumbuh gigi. Ya kan? Kita udah ngorok-ngorok, bini kita masih nggak bisa tidur. Dibangun lagi, bang, bangun nih, Be. Bocah nih. Coba tuh. Kita sabar gak sama anak kita begitu? Ya kagak. Kita ya udah sini bawa, mata merem-merem nih, taruh sini pak. Ya kan, ya? Kalau bini kita mah dia diri, diayun-ayun, kita dibawa ke kasur, taruh sini lagi. Baru bentar nangis lagi bocah, kan begitu. Tuh. Bini minta duit mulu, apa? Kita marah, ngerongrong mulu. Ya udah, urusin anak tuh kalau bisa. Itu namanya apa? Kalau orang yang senantiasa memberi dan gak bosen walaupun sering diminta, itu namanya Karim. Yang ketiga, sedih pak kalau nggak ada yang minta. Hari ini kok nggak ada yang nelpon ya, nggak ada yang WA, butuh duit, pusing dia. Itu namanya Karim. Kalau kita HP nggak berbunyi, aman, alhamdulillah. Itu namanya Karim. Tuh, itu di atas lagi tuh sifat Allah Taala. Muhsin juga Karim. Nah, paling tidak ayo kita belajar jadi orang yang aslama wajhahulillah wa huwa muhsinun fil ibadah wa huwa muhsinun fil muamalah bainan nas, agar Allah berikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Udah berapa ayat nih? 3 ayat ya. 3 ayat dari 12 ayat tentang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Insyaallah nyambung di pertemuan berikut, di bulan berikut kalau ada umur. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman tentang Al-Quran, Allah berikan kita pengamalan tentang Al-Quran, Allah berikan kita ketundukan kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita, istri, anak-anak, cucu, orang yang kita cinta, Allah jadikan semua min ahlil Quran, zahiran wa batinan, yang hadir maupun yang gak hadir, yang menyimak maupun yang belum sempat menyimak, mudah-mudahan semua Allah jadikan kita min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Quran, ya man allamana al-Quran, nas'aluka ya Allah ya Rahman bijahika wa bijahi kalamikal Quran wa bihaqqi man unzila ilaihil Quran, habib ilaina al-Quran wa habbibil Quran ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna wa walidina auladina azwajina wa dzurriyyatina wa ahbabina ij'alna ya Rabb wa iyyahum min ahlil Quran zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Quran, amitna bil Quran, wa anis wahsyata quburina bil Quran, wahsyurna ma'al Quran, warzuqna syafa'atal Quran, adkhilna jannah bil Quran, najina minan niran bil Quran,
askinna a'lal jinan bil Qur'an ma'a sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa dhahaba ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa barakatan li a'marina wa barakatan li a'malina wa barakatan li aqwalina wa barakatan li abdanina wa barakatan li arwahina wa barakatan li hayatina wa barakatan li mamatina wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, demikian kajian tadabbur Quran kita pagi hari ini. Walaupun memang jujur ya, sebulan sekali masih jauh dari cukup ya. Tadabbur ini mestinya paling nggak ya sepekan sekali. Ya, saya nggak tahu apakah nanti bisa kita berkumpul setiap pekan di sini. Ya, barangkali apa di rumah Baji Mutar, di rumah Habib Ali. Ya, coba jamaah-jamaah rembukan dah. Ya, kalau memang merasa haus dengan Al-Quran, ayo seminggu sekali, sepekan sekali kita kumpul depan Al-Quran. Bukan depan saya, depan Al-Quran. Siapa aja nanti yang nyampein, yang penting Al-Quran. Ya, duduk depan Al-Quran, kumpul kita supaya hidup ini lebih bercahaya, ya, lebih indah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadi kita semua min ahlil Quran. Bila taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Sama-sama baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.